Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat datang di channel Sobat Patriot. Di sini kita akan belajar pendidikan kewarganegaraan. Di sini kita akan diajak semuanya untuk menjadi warga negara yang cerdas dan baik. To be good, smart, and citizenship. Kali ini kita akan membahas materi pada kelas 10, yakni materi tentang sistem pembagian kekuasaan NKRI. Sebelum kita berlanjut kepada materi, terlebih dahulu kita harus mengetahui tujuan kenapa kita belajar materi ini. Sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, bahwasanya tujuan pendidikan adalah menciptakan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, sebagai umat Islam, sebagai umat yang beragama, kita memiliki pedoman, yakni Al-Quran. Di dalam Al-Quran, surat Al-Imran ayat 26, yang artinya, katakanlah, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, kekuasaan, Engkau berikan kerajaan, kekuasaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan, sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni Allah lah pemilik segala kekuasaan, Allah lah raja dari segala raja. Kekuasaan di dunia ini merupakan pemberian daripada Allah, diberikan kepada pemimpin-pemimpin, para pejabat sebagai presiden, gubernur, bupati, wali kota, sampai kepada kepala keluarga. Semuanya itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara definisi, kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi perilaku seseorang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan para pelaku. Di sini kita garis bawahi bahwasanya kekuasaan itu adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi orang lain agar mengikuti sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Atau kekuasaan itu juga dalam beberapa pengertian sangat banyak. Ada yang menjelaskan bahwa kekuasaan itu adalah kewenangan yang diberikan oleh orang lain atau oleh masyarakat untuk menjalankan amanah, untuk menjalankan hak-hak, kewajiban yang diberikan oleh yang memberikan amanah kepadanya. Dalam hal ini adalah kekuasaan negara. Kekuasaan itu diberikan oleh rakyat kepada pemerintah untuk melaksanakan, untuk memenuhi hak-hak rakyatnya. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita membahas negara terlebih dahulu. Unsur-unsur negara itu ada 3. Yang pertama wilayah, yang kedua rakyat, dan yang ketiga adalah pemerintah. Jadi kita jangan sampai salah mengatakan atau masih kebingungan. Negara itu apa definisinya? Pemerintah itu apa definisinya? Jangan sampai kita menyalahkan negara, karena negara itu terdiri dari 3 unsur. Mungkin di sini yang paling bertanggung jawab adalah pemerintah dalam hal negara ini ya. Oke, kita bahas yang pertama. Unsur negara yang pertama adalah wilayah. Tidak mungkin negara itu terbentuk tanpa memiliki wilayah. Dia harus memiliki tempat, memiliki ruang, baik berupa daratan, pulau, perairan, bahkan perairan ya. Mungkin ada negara yang tidak memiliki perairan, yang hanya berupa daratan saja. Bisa jadi sungai juga ada ya. Jadi wilayah daratan, perairan, lautan itu merupakan kesatuan wilayah berupa darat, air,
udara itu kan, dan api. Wah, kayak Avatar ya. Oke, sedangkan kita ketahui wilayah Indonesia adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berciri Nusantara. Apa itu Nusantara? Bahwa Indonesia adalah negara kepulauan. Nusa itu adalah pulau artinya ya. Tara itu adalah penghubung. Jadi Nusantara itu adalah penghubung pulau dengan pulau lainnya yang menjadi wilayah Negara Kesatuan Indonesia. Jadi kita bukan dipisahkan oleh lautan, tetapi kita disatukan oleh lautan. Maka kita menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya. Kita harus memiliki pandangan bahwasanya laut itu adalah kekayaan, bukan hanya daratan. Kekayaan alam yang harus diolah, dimaksimalkan. Kemudian yang kedua adalah rakyat. Rakyat ini adalah orang, subjek, ya, person, orang yang tinggal dalam wilayah tersebut, ya. Orang yang mempunyai cita-cita, mempunyai persamaan nasib yang sama, ya, mempunyai nasib yang sama, mempunyai cita-cita yang sama, mempunyai tujuan yang sama, sehingga dari kumpulan orang itu mengadakan perjanjian sosial atau kontrak sosial, dan terbentuklah wilayah negara. Rakyat ini adalah satuan terkecil, ya. Sebagaimana kita ketahui di pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar bahwa rakyat pemegang kedaulatan, ya, pemegang kedaulatan negara ini. Rakyat adalah pemilik negara ini, ya. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar sesuai dengan hukum, ya, tentunya. Tidak bisa sewenang-wenang. Kemudian yang ketiga adalah pemerintah. Pemerintah ini siapa? Tentu saja pemerintah ini berasal dari rakyat, merupakan perwakilan daripada rakyat yang mendapatkan amanah untuk mengelola negara ini, ya, untuk mengurus rakyat, untuk mengurus wilayah, ya, untuk memanfaatkan wilayah kekayaan alam ini. Makanya pemerintah itu dipilih oleh rakyat, ya, atau kita kenal dengan konsep demokrasi. Pemerintah berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, kembali kepada rakyat, kepentingan rakyat. Kalau pemerintah kepentingannya bukan rakyat, itu bukan pemerintah namanya, ya. Jadi pemerintah itu harus memiliki tujuan yang utamanya adalah tujuan untuk kesejahteraan rakyatnya, untuk menjaga wilayahnya, begitu ya. Itulah unsur-unsur daripada negara. Kemudian sifat negara, negara memiliki sifat, ada 3 sifat di sini. Yang pertama adalah memaksa, yang kedua memonopoli, yang ketiga mencakup semua. Kita bahas yang pertama, memaksa. Kenapa negara harus memiliki sifat memaksa? Negara memiliki kekuatan fisik secara legal berupa TNI, Tentara Nasional Indonesia, maupun Polri, Polisi Republik Indonesia, agar peraturan perundang-undangan ditaati untuk tercapainya ketertiban. Karena negara adalah organisasi yang besar, organisasi yang paling tinggi, dan memiliki tujuan untuk kepentingan bersama, maka negara itu harus memiliki kekuatan yang memaksa agar tujuan itu bisa dicapai dengan baik. Memaksa dalam hal ini, memaksa dalam hal yang positif tentunya, ya. Negara Indonesia contohnya memiliki kekuatan fisik berupa tentara, TNI, dan polisi. Siapa yang tidak mengikuti aturan, siapa yang melanggar aturan, melanggar hukum, itu akan ditindak oleh aparat kita, ya. Akan dihukum sesuai dengan proses hukum yang berlaku. Kemudian yang kedua adalah memonopoli. Monopoli di sini maksudnya menguasai, ya.
negara mempunyai hak tunggal dalam menetapkan tujuan bersama dari masyarakat. Contohnya adalah dasar negara dan tujuan nasional. Nah, menetapkan tujuan bersama dari masyarakat ini agar semua masyarakat itu mempunyai pandangan yang sama. Indonesia mempunyai dasar negara yakni Pancasila. Pancasila sebagai dasar daripada negara untuk menjalankan pemerintahannya, ya, mengurus rakyatnya tadi, mengurus wilayahnya tadi. Itulah Pancasila digunakan sebagai dasar, bukan Trisila atau Ekasila, tetapi Pancasila yang sudah final, yang kita ketahui Pancasila ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu adalah dasar negara Indonesia yang sudah final, yang tidak bisa dirubah. Kalau Pancasila itu dirubah, maka Indonesia ini pun bubar, ya, Indonesia ini pun hancur gitu. Dan tujuan nasional, apakah Indonesia memiliki tujuan nasional? Kita ketahui pemerintah berganti-ganti setiap 5 tahun sekali, ya. Program-program kerjanya yang begitu banyak, kita melihat masih banyak problem, masalah-masalah mengenai kemiskinan, kesejahteraan yang sebagainya. Seolah-olah kita tidak tahu apa itu tujuan negara Indonesia yang sebenarnya. Kita kembali lagi kepada dasar negara kita, ya. Pancasila dan hukum dasar negara kita adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang sudah diamandemen, ya. Di sana di dalam pembukaan dicantumkan tujuan nasional Indonesia, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Itu adalah 4 tujuan besar Indonesia yang harus dicapai oleh pemerintahan siapapun, kapanpun, ya, ganti presiden, ganti pemerintahan, tujuan itu yang harus dicapai, ya. Kemudian apakah Indonesia memiliki cita-cita, ya? Selain tujuan, Indonesia juga memiliki cita-cita. Cita-citanya tercantum juga dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Karena pembahasan kita tidak jauh daripada Undang-Undang Dasar, ya. Di alinea kedua bahwa Indonesia memiliki cita-cita menjadi negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, ya. Untuk sobat patriot generasi muda yang akan memimpin negara ini, hendaknya kalian harus hafal pembukaan Undang-Undang Dasar, ya, karena itu adalah dasar kita. Kita akan menjadi pemimpin kelak dan harus mengerti tujuan negara Indonesia ini, ya, agar tidak kita salah jalan, salah arah. Nah, saya kasih kunci di sini untuk menghafal pembukaan, ya. Ada 4 kata yang harus kata yang harus diingat. BDAK, ya, atau dibacanya bedak gitu, ya, bedak, ya, bedak, nggak ada E-nya, ya, bedak. B itu alinea 1, kita tahu bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan seterusnya. Kemudian D-nya, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, terus, ya, sampai sana. Kemudian yang ketiga, A-nya apa? Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur. Nah, terus, ya. Kemudian yang alinea keempatnya adalah K. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi kepada tujuannya. Seperti itu cara menghafal, ada kata kunci yang memudahkan kalian. Oke, sobat patriot.
Kemudian yang ketiga adalah mencakup semua ya. Mencakup semua yang ada di wilayah negara itu ya, di wilayah Indonesia. Semua peraturan perundang-undangan berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. Misalkan kita ketahui undang-undang hukum pidana itu berlaku di negara kita, di wilayah seluruh negara NKRI. Siapapun yang melanggar hukum maka harus diproses di negara ini, ya. Ataupun orang Indonesia yang pergi ke luar negeri, misalkan masih dalam pesawat Indonesia, dalam perahu Indonesia, mereka berbuat kejahatan, maka itu termasuk pelanggaran yang harus diproses menurut hukum yang berlaku di Indonesia ya, sebelum dia tiba di negara lain. Kalau dia sudah di negara lain dan melanggar aturan negara lain, ya bisa jadi dia diproses di negara yang bersangkutan ya. Jadi semua peraturan perundang-undangan itu berlaku untuk semua orang ya. Kemudian tadi ada yang tertinggal ya, memonopoli itu ada juga negara menetapkan ajaran-ajaran yang dilarang. Contohnya ajaran komunis itu menjadi ajaran yang terlarang ya, sesuai dengan TAP MPR nomor 25 kalau tidak salah ya. TAP MPR nomor 25 tahun 69 ya. Bahwa ajaran komunisme ya, marxisme, lenisme itu dilarang di Indonesia. Kemudian ini menjadi masalah yang kemarin muncul RUU HIP ya, rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila, yang di sana tidak mencantumkan TAP MPR tentang pelarangan komunisme. Tentu saja ini menjadi polemik di masyarakat ya. Masyarakat menilai bahwasanya ini ada peluang bahwa komunis akan hidup kembali dengan tidak dicantumkannya TAP MPR dalam RUU ini. Dan ya, saya tidak setuju juga dengan undang-undang ini ya, karena Pancasila sudah final berada di atas langit Indonesia. Tidak bisa diturunkan derajatnya menjadi sebuah undang-undang. Apalagi ditafsirkan menurut persepsi pemerintah, maka itu menjadikan alat bagi pemerintah untuk membenarkan apa yang dia lakukan. Jadi Pancasila itu milik semua, bukan hanya milik pemerintah, milik rakyat, ya, milik pemerintah, milik wilayah, milik semua yang ada di Indonesia itu ya. Makanya Pancasila itu sudah final, tidak bisa diganggu gugat, dan stop sudah RUU HIP ini ya. Mending urus yang lain tadi, 4 tujuan nasional itu yang harus dicapai ya. Jangan urus yang macam-macam. Oke. Kemudian selanjutnya adalah kedaulatan ya. Jadi kekuasaan itu juga sama dengan kedaulatan ya. Negara memiliki kedaulatan. Apa itu kedaulatan? Kedaulatan itu adalah kekuasaan tertinggi ya. Kekuasaan tertinggi dalam suatu organisasi tentunya ya. Tidak ada kekuasaan yang lebih tinggi daripada negara. Negara-negara di dunia ini sama. Kalau secara istilah kata, kedaulatan itu bahasa Arabnya adalah daulah gitu ya. Bahasa Inggrisnya adalah sovereignty ya. Dan kemudian banyak juga istilah dalam bahasa-bahasa lain juga ya, yang artinya sama, memiliki arti yang sama. Daulat ya. Daulat berasal kata dari daulat. Yang pertama, pengertian kedaulatan menurut Jane Bodin adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara. Kedaulatan dibedakan menjadi kedaulatan ke dalam dan keluar. Nah, bahwasanya kedaulatan itu adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara. Kita tahu negara Indonesia adalah negara hukum ya. Negara Indonesia adalah negara hukum, pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar ya. Indonesia adalah negara hukum. Hukum dibuat oleh siapa? Oleh pemerintah. Pemerintah dalam ini ada eksekutif, ada legislatif, dan ada yudikatif. Ya. Eksekutif sebagai presiden, wakil presiden, dan menteri-menteri yang melaksanakan peraturan perundang-undangan. Juga bisa membuat peraturan ya, peraturan teknis ataupun mengusulkan rancangan undang-undang kepada DPR ya, kekuasaan legislatif.
yang membuat undang-undang, ada DPR, ada DPD, ya, dan kekuasaan konstitutif di dalamnya ada MPR, ya. Kemudian ada kekuasaan yudikatif, kekuasaan untuk menjaga hukum itu tetap hidup, ya, menjaga hukum itu agar tetap dilaksanakan dan juga mengadili, ya, mengadili kepada penegakan hukum, kepada yang melanggar hukum. Oke, yang kemudian kedaulatan ke dalam, maksudnya apa? Kedaulatan kekuasaan ke dalam negara tersebut secara nasional, ya, mengurusi masalah-masalah dalam negerinya, ya. Masalah ekonomi, masalah pembangunan, masalah pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Sampai masalah aparatur-aparatur negeri, ya, pegawai negerinya. Kemudian kedaulatan keluar, maksudnya adalah negara juga memiliki kedaulatan keluar, yakni mempunyai kekuatan, mempunyai hak untuk menjalin kerjasama dengan negara lain. Kita tahu tidak ada negara yang tidak mempunyai hubungan kerjasama dengan negara lain, karena negara yang merdeka, apalagi yang lahir dari penjajahan, itu butuh pengakuan daripada negara lain, gitu ya. Jadi melaksanakan hubungan luar negeri, diplomatik, ya, bahkan perdagangan lintas domestik, lintas internasional. Kemudian yang kedua adalah sifat pokok. Sifat pokok kedaulatan yang pertama ada eksklusif. Jadi kedaulatan itu eksklusif, ya, permanen, tunggal, tidak terbagi dan tidak terbatas, ya. Maksudnya kedaulatan itu tidak ada saingannya, gitu ya, eksklusif. Tidak ada yang menyaingi. Ya, negara itu satu, ya. Kekuasaan yang tunggal, tidak ada kekuasaan di samping negara itu atau negara dalam negara, ya. Kemudian permanen, permanen itu tetap ada selama negara itu berdiri, ya, selama negara itu ada. Kemudian tunggal, tidak terbagi, ya, kekuasaan itu satu, ya, tidak ada kekuasaan yang lain. Kemudian tidak terbatas, ya, tidak ada kekuasaan lain yang membatasi, tidak ada kewenangan mencakup semua kedaulatannya, ya, tidak ada kekuasaan lain yang mampu ikut campur atau intervensi. Kemudian yang ketiga adalah macam-macamnya kedaulatan. Kita tahu ada teori kedaulatan Tuhan, kedaulatan raja, kedaulatan negara, kedaulatan hukum, dan kedaulatan rakyat. Nah, dari berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5 kedaulatan. Indonesia kira-kira menganut kedaulatan yang mana, ya? Kita tahu secara teorinya, teori yang pertama kali muncul adalah teori tentang kedaulatan Tuhan, ya. Artinya Tuhan yang berdaulat penuh dalam suatu wilayah tersebut, ya, sesuai dengan keyakinan kepercayaan manusianya di sana, ya. Kita tahu misalkan umat Islam, ya, kita memiliki seorang Rasul Nabi Muhammad SAW, ya. Rasul itu kan sebagai pemimpin juga, ya, sebagai pemimpin besar umat Islam, bahkan manusia, ya, rahmatan lil alamin, gitu ya. Dan beliau membawa pesan amanah dari Tuhan, ya, melaksanakan amanah dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam segala perbuatannya, dalam segala ucapannya, tindakannya, gitu ya. Makanya Rasul itu adalah suri teladan, gitu ya, karena sumbernya itu langsung dari Tuhan. Apa yang dilakukan Rasul itu sumbernya dari Allah semuanya. Makanya bagi umatnya harus melaksanakan. Walaupun sekarang kekuasaan Rasul itu sudah tidak ada, ya, karena setelah Rasul meninggal ada kekhalifahan sahabat sampai kepada tabiin-tabiinnya, kemudian dan sekarang adalah kedaulatan negara-negara, ya, kedaulatan raja, sebelum negara ada kedaulatan raja kita kenal, ya. Di Indonesia banyak sekali kerajaan Mataram, Majapahit, kerajaan Sriwijaya, ya,
yang konon katanya menguasai wilayah Asia ini gitu ya. Bukan hanya wilayah Indonesia, yang Indonesia sejarahnya memang punya kekuatan yang besar ya, karena banyak negara-negara besar yang ada di Indonesia. Kedaulatan raja kita kenal bahwa raja itu berdaulat secara penuh ya. Artinya raja bertanggung jawab pada dirinya sendiri, dia bukan lagi kepada Tuhan ya, tapi dia bertanggung jawab pada dirinya sendiri dan kepada hukum yang ada di kerajaan tersebut. Walaupun kita tahu kekuasaan raja itu absolut ya, tidak terbatas. Jadi banyak raja-raja yang sewenang-wenang gitu. Kalau dia tidak memiliki batasan secara agama, mungkin moral dan sebagainya ya. Nanti itu dibahas di pelajaran yang lain, mungkin sejarah atau yang lain. Kedaulatan negara ya, kedaulatan negara ini jadi kekuasaan negara tersebut ya, kekuasaan yang muncul akibat daripada negara itu, akibat kemerdekaan, maka terbentuklah suatu negara, kemudian negara itu berdaulat ya. Kemudian kedaulatan hukum, nah, hukum yang berkuasa ya, sebagaimana kita tahu bahwa Indonesia adalah negara hukum, artinya yang menguasai, yang mengatur adalah hukum ya. Semuanya harus berdasarkan kepada hukum. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah kedaulatan rakyat ya. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar. Ini antara kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum. Artinya kedaulatan rakyat memang berdaulat, tetapi berdaulat secara hukum ya, secara konstitusi yang sudah diatur dalam undang-undang dasar itu. Oke, itulah pembahasan kita ya tentang kedaulatan Tuhan, kedaulatan raja, kedaulatan negara, kedaulatan hukum. Satu lagi, kedaulatan Tuhan. Apakah Tuhan ini berdaulat di Indonesia? Tentu saja ya, berdaulat di Indonesia. Apalagi mayoritas Indonesia adalah pemeluk agama, khususnya agama Islam ya, hampir 80%. Jadi secara moral, secara perilaku, kedaulatan Tuhan itu tercermin dalam manusianya. Semoga demikian ya, tercermin dalam manusianya. Dan juga negara kita juga adalah negara yang menganut ketuhanan ya. Kita tahu dalam Pancasila ketuhanan yang Maha Esa ya. Di pasal 29 Undang-Undang Dasar pun di sini menyebutkan bahwa negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa ya, dan setiap warga negara dijamin ya, setiap warga negara berhak memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu ya. Nah, itulah jaminan negara bahwa kedaulatan Tuhan, kedaulatan hukum, kedaulatan rakyat ada di Indonesia ya, kedaulatan negara Indonesia yang dirangkum menjadi kedaulatan negara Indonesia. Oke, baik Sobat Patriot, itulah pembahasan kita di kelas 10 pertemuan pertama ini tentang kekuasaan ya. Tentang kekuasaan, kedaulatan. Kita simpulkan bahwasanya kekuasaan itu adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya ya. Karena setiap pemimpin akan kelak dimintai pertanggungjawabannya. Setiap orang adalah pemimpin bagi dirinya sendiri ya. Semoga Sobat Patriot semua, generasi milenial, generasi Z kelak akan menjadi pemimpin negeri ini, yang membawa negeri ini menjadi lebih baik ya, sesuai dengan tujuan nasional dan menjadi negara yang baldatun toibatun wago. Baldatun toibatun ya wago. Oke, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.